Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 2, Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, tentang pembelahan sel dan lain sebagainya. Sehingga hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan maupun hewan. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan. Yang ketiga, dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan hewan. Dan pada akhirnya, peserta didik seluruhnya harus dapat menyajikan hasil karya macam-macam perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, ada dua. Yang pertama, Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Contohnya pada tanaman buah mangga, buah rambutan, lengkeng, dan lain-lain. Karena bijinya ada di dalam daging buahnya. Itu disebut dengan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau sebaliknya dari Angiospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka, yang mana tumbuhan ini bijinya tidak terlindungi bakal buah atau bijinya itu ada di luar bakal atau daging buahnya. Contohnya pada melinjo. Kita bisa ketahui di melinjo itu dagingnya ada di dalam bijinya. Jadi bijinya yang kerasnya itu ada di luar. Nah, itu disebut dengan biji terbuka atau Gymnospermae. Nah, untuk perkembangbiakan itu sendiri pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif, cara perkembangbiakan tumbuhannya dengan menggunakan bagian tumbuhan atau tanpa perkawinan. Sementara untuk generatif, cara perkembangbiakan tumbuhannya melalui perkawinan. Nah, perkawinan di sini maksudnya ada pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vegetatif alami, yang mana terjadi secara alami atau tanpa campur tangan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Yang pertama, contohnya di sini ada rizoma atau akar rimpang. Contohnya pada tumbuhan kunyit, kemudian jahe dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini ada stolon atau geragi. Contohnya di sini ada tanaman stroberi. Nah, bagian ini nanti bisa dipotong, kemudian jadilah individu yang baru atau perbanyakan itu terjadi secara alami. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Contohnya pada bawang merah. Nah, bawang merah kita nanam satu bawang merah, maka dia akan memperbanyak sendiri atau memperbanyak secara alami. Kemudian yang keempat ada umbi batang. Contohnya pada tanaman kentang. Kenapa disebut umbi batang? Nah, karena kentang itu sendiri bagian batangnya ini yang menggembung. Nah, jadi disebutnya umbi batang. Kemudian yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif buatan ada campur tangan atau bantuan dari manusia. Contohnya yang pertama di sini ada mencangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu tumbuhan yang dikotil atau memiliki kambium. Nah, nanti kambiumnya harus dipotong atau harus dibuang bagian yang licinnya, kemudian nanti ditempel di tanah, lalu dibungkus
plastik atau sabut kelapa, nanti diikat. Nah, lama-kelamaan akan tumbuh akar di bagian sini. Nanti ini dipotong, kemudian nanti jadilah individu baru. Kemudian yang kedua ada merunduk, contohnya pada bunga melati. Nah, batang melati dirundukkan oleh manusia ke tanah, kemudian dikubur. Nah, nanti bagian yang terkubur tanah akan tumbuh akar. Nanti bagian ini bisa dipotong dan jadilah individu baru atau tanaman bunga melati baru. Kemudian yang ketiga ada stek, contohnya pada singkong. Jadi batang singkong dipotong-potong, potongannya ini nanti ditanam. Nah, ini akan tumbuh menjadi tanaman singkong baru atau individu baru. Yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara peleburan sel kelamin jantan dan betina melalui proses perkawinan atau fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Dalam perkembangbiakan generatif yang berperan di sini adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang mana baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina itu terdapat dalam bunga. Jadi kita harus mempelajari bagian-bagian bunga, di mana di bagian bunga ini ada mahkota, kemudian ada benang sari, ada kepala sari, ada kepala putih, ada tangkai putih, kemudian ada bakal buah, ada daun pelindung, dan ada bakal biji, kemudian ada juga dasar bunga. Nah, untuk sel kelamin jantannya ini ada benang sari dan kepala sari. Nah, kalau untuk sel kelamin betinanya di sini ada kepala putih. Nah, nanti harus terjadi penyerbukan di mana kepala sari ini menempel di kepala putih lalu melebur. Nanti zigot akan tumbuh dan berkembang di dalam bakal biji. Macam-macam penyerbukan di sini ada 5. Yang pertama ada anemogami, di mana penyerbukan dibantu oleh angin. Nah, jika benang sari terkena angin lalu menempel ke kepala putih, nah terjadilah proses penyerbukan. Nah, kemudian yang kedua ada entomogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh serangga. Yang ketiga ornitogami, penyerbukannya dibantu oleh burung. Kemudian chiropterogami, penyerbukannya dibantu oleh kelelawar, dan ada antropogami, di mana penyerbukannya dibantu oleh manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, yang mana perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perkembangbiakan secara aseksual, di mana tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina pada hewan. Yang pertama di sini ada membentuk tunas. Kemudian yang kedua di sini ada fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Kemudian yang ketiga ada parthenogenesis, yaitu betina menghasilkan sel telur yang mengembang tanpa melewati proses fertilisasi. Nah, ini contohnya pada lebah ya. Di lebah kan ada ratu gitu, yang mana dia akan berkembang biak tanpa harus ada lebah jantan. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan seksual, di mana berarti ada pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual dibagi menjadi 2, yaitu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Untuk fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina.
Kemudian kalau fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peluburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, contohnya kalau fertilisasi internal ini pada sapi, domba, kambing, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau fertilisasi eksternal contohnya pada hewan yang ada di perairan, misalnya ikan. Jadi kalau ikan itu fertilisasinya di luar atau secara eksternal. Sekian untuk materi bab 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan pada hari ini. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.